Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artek Syanika Sahwa dengan NIM C01124186 dari kelompok 20 Fisiologi dan juga dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan mengenai pencernaan lemak dan emulsifikasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa pencernaan lemak itu tidak segampang yang kita pikir. Karena pertama itu lemak itu dia tidak bisa langsung pas masuk ke dalam tubuh kita, tidak bisa langsung dicerna. Dia butuh tahap-tahap. Dan tidak semua organ bisa mencerna lemak. Pertama tuh kan makan itu dari mulut tidak bisa dicerna karena tidak ada kayak reseptornya begitu, kayak pemecahnya begitu, belum ada enzimnya. Tidak bisa jadi faring dan esofagus, gaster pun begitu, hanya bisa di bagian usus halus, karena di usus halus ini baru ada kayak pemecahnya begitu istilahnya. Nah, kemudian kan ini lemak terlalu besar untuk tubuh kita, bagaimana cara mereka dapat dicerna sama tubuhnya kita? Nah, bisa dengan cara emulsifikasi dengan garam empedu. Nah, itu kan trigliserida, itu kan dalam bentuk besar. Nah, dengan bantuan garam empedu baru bisa dipecah. Nah, garam empedu ini yang akan memecah nanti ini trigliserida menjadi kayak ya dengan cara monogliserida dan asam lemak. Tapi ketika mereka sudah kayak terpotong-potong begitu, tapi harus dengan bantuan lipase juga dari pankreas. Nah, dari potong-potong nih, setelah itu mereka sudah terpotong-potong itu, tapi ini kita mau kemanakan? Nah, kita mau kasih ke dalam sel dulu terus ke dalam sel dulu terus ke pembuluh darah. Dengan cara itu tuh dapat dikatakan bahwa itu sel atau kayak pembuluh darah kita tuh itu mereka kayak lipofilik, artinya suka air. Sedangkan ini lemak itu lipofilik. Sedangkan kayak sel sama pembuluh darah gitu itu hidrofilik, suka air. Intinya tuh kayak ini sama ini suka air, sedangkan monogliserida sama asam lemak bebas itu mereka suka lemak. Ini kan sangat bertentangan, artinya mereka tidak bisa tercampur dong. Nah, tapi dengan misal itu bantuannya itu dari kolesterol, mereka dibentuk dari kolesterol. Ini misal akan membantu ini, intinya tuh kayak transporternya gitu, akan kasih kayak bilang kayak nebeng saja ke sini. Jadi itu misal kasih masuk itu kayak apa itu misal akan di dalamnya tuh akan ada terisi monogliserida. Nah, terus ini nanti misal akan masuk ke dalam sel secara difusi pasif. Nah, ketika mereka mau ini kan masih bersatu kita, misal masih bersatu di sini, masih dalam sel kita, lewat di sini masih menjadi misal, pasnya keluar mereka terpecah lagi jadi monogliserida atau asam lemak. Tapi mereka kan kayak masih dalam artian hidrofilik atau lipofilik, hidrofobik, dalam artian kayak tidak suka air, tapi mereka sukanya ya sesamanya aja. Tapi pembuluh darah di sini mereka itu lipofilik, mereka suka air, jadi mereka tidak bisa kasih masuk lemak istilahnya begitu. Tapi jadi karena ini kayak ini monogliserida sama asam lemak bebas itu kayak masuk tertolak sama pembuluh darah, jadi mereka masuk ke pembuluh limfa. Nah, itu tuh mereka ini yang bagian monogliserida sama asam lemak itu dengan bantuan kilomikron, karena mereka kan tidak bisa apa-apa juga kalau tidak ada kayak angkutannya begitu, jadi mereka butuh kilomikron untuk bisa ke pembuluh limfa. Sekian saja yang bisa saya dapat jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dari kesalahan kata.